Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar SKI yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Thaif. Sebelum Bu Guru menjelaskan kota Thaif itu sendiri, Bu Guru akan menjelaskan sebab mengapa kok Nabi Muhammad bisa memilih hijrah ke Thaif. Dulu, setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, dakwah Nabi itu semakin berat. Abu Thalib dan Khadijah merupakan paman dan istrinya yang merupakan pelindung dan pendukung utama dalam berdakwahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya paman dan istrinya Nabi Muhammad, ternyata kaum kafir Quraisy semakin leluasa dalam menyakiti Nabi Muhammad dan kaum muslimin di kota Mekah, sehingga keselamatan Nabi dan kaum muslimin pun terancam. Dan ternyata kondisi ini memaksa Nabi untuk mengambil sebuah keputusan sulit, yaitu beliau harus pergi ke daerah lain. Dan akhirnya Nabi Muhammad memilih untuk pergi ke Thaif yang jaraknya sekitar 60 mil dari kota Mekah untuk berdakwah. Kota Thaif itu sendiri berada di tenggara kota Mekah yang berjarak kurang lebih sekitar 90 km dari kota Mekah, yang merupakan kota yang memiliki udara sejuk dan tanah yang subur. Begitu juga terkenal akan anggur dan madunya. Kota Thaif merupakan kota yang penting dalam sejarah Islam, sehingga kota Thaif diceritakan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, yang artinya, dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, yaitu Mekah dan Thaif? Dalam ayat tersebut menceritakan bahwasannya yang dimaksud qaryataini adalah kota Mekah dan kota Thaif, di mana kota ini dianggap setara dengan kota Mekah dan merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman dahulu penduduk kedua kota itu mengingkari wahyu dan kenabian Nabi Muhammad, sehingga mereka beranggapan bahwa seorang nabi itu harus berasal dari kalangan orang besar, yaitu yang kaya dan berpengaruh, sehingga diturunkanlah Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 tadi. Kemudian pada waktu hijrahnya Nabi, kota Thaif ternyata didiami penduduk dari Bani Saqif yang terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Bani Ahlaf itu sendiri menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala-berhala. Sementara Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan pertanahan. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.